أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cinta itu memiliki syarat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan cinta itu tidak bersyarat, maaf ya, saya tidak setuju. Kan banyak judul sinetron mengatakan cinta yang tidak bersyarat. Loh, cinta kok tidak bersyarat itu gimana? Wong kita masuk kantor menjadi security sebuah kantor aja ada syarat dan konsekuensi yang harus kita penuhi kok. Kita menjadi magang, kita kerja magang, baru magang, di mana bayaran kita juga tidak bayaran penuh, hanya peserta magang saja. Kita ketika menjadi peserta dan pekerja magang aja ada konsekuensi yang harus kita penuhi. Loh, apalagi cinta. Kalau cinta itu merupakan fitrah yang Allah tumbuhkan dalam kehidupan kita, maka cinta itu memiliki syarat. Sebagaimana sholat memiliki syarat sah. Sebagaimana puasa juga memiliki syarat sah. Maka sesungguhnya cinta itu memiliki syarat. Makanya saya sekali lagi tidak setuju, kontra saya, kepada mereka yang kemudian menetapkan bahwasanya cinta itu tidak memiliki syarat. Cinta itu memiliki syarat. Dan syarat cinta itu harus betul-betul dikaitkan kembali kepada Allah. Harus menyertakan Allah. Ya. Dan tidak boleh hanya berdasarkan kepada perasaan semata. Banyak orang yang hari ini itu merasa bahwasanya dia merayakan cintanya itu hanya untuk merayakan perasaan dan apa yang dia rasakan. Makanya kan akhirnya alasan orang hari ini menikah itu betul-betul absurd gitu loh. Nggak jelas akhirnya. Kenapa nikah sama dia? Enak, diajak ngobrol gitu. Gimana ini? Nikah kok hanya karena diajak ngobrol. Kenapa nikah sama dia? Orangnya lucu. Loh, gimana ini? Padahal cinta itu memiliki syarat sah. Sholat memiliki syarat sah, wudu memiliki syarat sah. Kamu bekerja memiliki konsekuensi yang kamu harus penuhi. Syarat itu memiliki syarat sah. Syarat sahnya cinta itu apa? Pastikan ketika kita melabuhkan perasaan kita, di ujung perasaan yang timbul di hati kita dan perasaan kita, di situ ada Allah. Di situ ada Allah. Ujungnya itu harus kembali kepada Allah. Karena kalau kemudian kita hanya mengandalkan rasa cinta semata, cinta itu bisa berkurang karena kekecewaan yang kita temukan dari pasangan kita. Kalau kemudian cinta kita itu hanya karena sayang, loh, sayang itu bisa menipis disebabkan karena aib yang kita temukan dari orang yang kita nikahi. Seiring dengan waktu, seiring itu sensitifnya muncul, seiring kita menikah, seiring satu persatu aib dan kekurangannya itu akan kelihatan. Kalau seseorang itu merasa di dalam pernikahan, lalu dia tidak mengatakan tidak ada syarat dalam masalah cinta, lalu dia tidak menyadarkan kepada Allah, rusak. Dalam hitungan beberapa waktu, kamu akan melihat satu persatu aib yang tidak pernah kamu lihat dari orang itu, dan orang itu pun akan shock ketika melihat aib yang kamu miliki. Makanya kalau kita sudah betul-betul memiliki rasa cinta, yang paling berat ketika memiliki rasa cinta itu bukan hanya mengejar cinta ini supaya tidak bertepuk sebelah tangan, tapi yang paling berat dari rasa cinta itu, apakah kita memiliki sebuah ilmu dan manajemen hati kita untuk menyandarkan cinta ini karena Allah, ataukah tidak? Kalau kita belum punya itu menjadi musibah. Cinta itu tidak cukup. Ya? Karena kalau kemudian kita tidak ada sandaran kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan cinta, ya tadi, akhirnya kita akan menggugat ketika kita mendapatkan kekurangan, dan pasangan kita akan menggugat kita ketika dia melihat kekurangan kita. Kalau sudah disandarkan kepada Allah, itulah fungsinya Allah. Disitulah kemudian bagaimana Allah yang akan memberikan perjanjiannya. Orang kalau sudah menyandarkan bahwasanya perasaan itu ada sebuah hal yang lebih besar, ini karena Allah loh, maka cintanya ketika berkurang, maka Allah yang akan menambahkan. Kalau sayangnya menipis, maka Allah yang menebalkan. Karena yang menggenggam hati kita dan hati pasangan kita itu kan adalah Allah. Ingat ya, kalau antum nanti sudah menikah, jangan pernah beranggapan bahwasanya orang yang antum halalkan, orang yang antum nikahi dan antum menikah dengannya, itu berarti antum menggenggam hatinya. Nggak bisa. Saya nikah sama istri saya, apakah saya bisa menggenggam hati istri saya? Nggak bisa saya.
Apakah istri saya bisa menggenggam hati saya? Tidak bisa. Makanya kemudian yang paling berat dari rasa cinta itu bukan menjadikan perasaan ini tidak bertepuk sebelah tangan kepada orang yang kita cintai. Yang paling berat dari rasa cinta itu adalah apakah kita punya manajemen untuk mengelola hati kita supaya ketika kita jatuh cinta, sandaran cinta kita itu kepada Allah ataukah tidak. Itu yang tampaknya normatif tetapi paling esensi dalam masalah cinta. Ya. Itu paling penting. Ya. Makanya keberhasilan itu, Masya Allah, ya, orang-orang yang luar biasa di dalam pernikahan itu ketika mereka menyadarkan ada Allah. Seorang Ibunda Khadijah, mari kita lihat. Ibunda Khadijah itu menjadi pemenang hatinya Nabi. Cintanya Nabi kepada Ibunda Khadijah itu yang paling besar. Yang nomor 2 kepada Ibunda Aisyah. Kalau kita renungkan, Ibunda Khadijah itu bukan wanita yang paling cantik, bukan yang paling muda. Dinikahi Nabi ketika menjadi janda. Tapi kenapa beliau menjadi pemenang hatinya Rasulullah SAW? Karena betul-betul Ibunda Khadijah itu memberikan pengorbanan yang terbaik. Semua hartanya habis menemani dan membantu dakwahnya Rasulullah. Rumahnya menjadi rumah yang sering dikunjungi para sahabat dan beliau tidak pernah merasa berat. Walaupun istana mungilnya itu terus dimasuki keluar masuk dari para sahabat. Kenapa Bunda Khadijah begitu kuat itu? Kalau saya merenungkan adalah karena sandaran yang beliau lakukan itu kepada Allah di dalam apa yang beliau dapatkan ketika bersuami dengan seorang Nabi dan Rasul. Makanya maaf ya, saya pernah membaca sebuah penelitian, ini tidak lepas dari pro dan kontra. Negara yang paling banyak tinggi angka perceraiannya justru negara yang paling banyak mengobrol kata-kata romantisme cinta. Insya Allah ya. Saya ketika melihat penelitian itu membaca, sempat mikir, tapi akhirnya mencoba untuk tidak langsung skeptis gitu, tidak langsung kontra. Akhirnya saya lihat kenapa ya banyak orang gitu ya, puitis ketika sebelum nikah, dia bisa membuat syair lagu yang mendayu-dayu gitu. Tapi kenapa rata-rata setelah nikah menjadi hilang semua romantisme itu? Simpel. Karena sesungguhnya kalau kita hanya menyandarkan perjalanan hidup kita bersama dengan wanita dan bersama laki-laki, hanya menyandarkan cinta, cinta itu nggak punya kekuatan. Tapi kalau disandarkannya kepada Allah, maka sesungguhnya disitulah kita akhirnya menjumpai, disitulah kita akan mendapati. Kalau cintamu berkurang, Allah yang menambahkan. Kalau sayangmu menipis, Allah yang menambahkan. Nah inilah ilmu tingkat tinggi dalam masalah olah rasa. Ya. Dan kita ini harus jatuh bangun untuk mengingatkan diri kita. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Karena cinta itu harus memiliki syarat. Kalau ini syarat tidak dihadirkan, rusak semuanya. Makanya tadi saya katakan, saya kurang setuju kalau ada orang yang berkata cinta itu tidak bersyarat. Cinta itu punya syarat. Cinta tidak punya syarat itu terus gimana? Mau membuat celana aja ada syaratnya, panjang segini, ada kancingnya, ada resletingnya. Itu syarat ketika kita buat celana, apalagi dalam sesuatu yang lebih besar, yaitu masalah cinta. Di mana kita harus paham cinta itu energi besar menuju kepada ridhonya Allah. Berarti dia punya syarat. Jadi cinta itu punya syarat karena Allah. Cinta itu perlu tongkat yang dinamakan dengan kebenaran. Dan cinta itu perlu penawar. Penawarnya itu adalah ilmu. Karena cinta itu buta, dia perlu tongkat, penuntun. Karena dia terkadang bodoh, maka dia perlu ilmu yang menjadi imun dan menjadi kekuatan bagi diri.